Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlul fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya mahjur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini ada 5 lam yu'tahunna, yang ini belum pernah diberikan nabiyyun qabli, bahkan kepada seorang nabi pun sebelum nabi ini belum pernah diberikan. Saya ulangi, diberikan kepada umatku, kata Nabi Muhammad, ada 5 perkara, yang mana yang 5 ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun. Kalau kita buka riwayat sejarah, maka lebih kurang ada 124.000 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, dan ternyata itu belum pernah diberikan kepada siapapun, dan itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Keterangan ini disyarah oleh pengarang kitab ini, Al-Habib Saqqab bin Ali Al-Idrus. U'tiyat ummati, keuntungan ini diberikan kepada umatku. Nah, yang menjadi persoalan, siapakah yang layak disebut sebagai umatku itu? Apakah kita yang jamaah hadir sholat zuhur ini, atau kita hanya mengaku-ngaku saja sebagai umat Nabi? Sebab dalam kitab Tambilul Ghafilin, di antara sebab dari beberapa hal yang tak dikabulkan doanya siapa? Nahnu taqulu ummatu Muhammad, ada orang yang ngomong kami umat Muhammad, walam ta'malu bi sunnatihi, tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi. Dia ngomong, kalau ditanya kalian umat siapa, dia akan jawab saya umatnya Muhammad. Tapi perkara jalankan sunnah tidak, sholat duha tidak, sholat tahajud tidak. Bahkan yang parahnya lagi, Nabi dicaci maki, Nabi dihina, dia tidak marah. Apakah orang begini layak disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Maka keistimewaannya kita diuntungkan. Apa sebab kita diuntungkan, Ustaz? Kita diuntungkan bibarakatihi sallallahu alaihi wasallam, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Jadi hari ini kita dapat 5 kemuliaan itu bukan karena kita, tapi kita diberikan kemuliaan itu sebab ada Nabi yang mencintai kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad, walaupun umatnya banyak tak sadar untung. Ampunan seluas-luasnya di Ramadan ini, pintu surga ditutup, pintu surga dibuka seluas-luasnya, lalu pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Sifatin usfidati syayatin, lalu setan-setan dibelenggu. Makanya Allah muliakan, bisa dipastikan di Ramadan ini kita tidak berjumpa dengan setan yang berbentuk jin. Namun juga bisa dipastikan pengganti jin yang berbentuk setan itulah yang kita jumpai. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas. Kita tak jumpa dengan setan yang goib, tapi kita jumpa dengan setan yang berbentuk manusia. Kita sedang puasa, digodanya kita. Kita sedang puasa, diajaknya kita ghibah, fitnah. Maka Allah muliakan, dini Allah muliakan, kalau ketemu dengan yang demikian, perisainya satu. Apa perisainya? Katakan inni shaim, saya puasa. Ada cerita guyon, ada seorang ibu-ibu diajak ghibah oleh seorang temannya. Kak, aku ada informasi paten tentang seseorang. Apa itu? Kata kawannya ini, mau serius dengar ini. Baru dia ingat dia sedang puasa. Akhirnya dia katakan, oh saya sedang puasa, mohon maaf, ghibah itu tak boleh. Ternyata jamaah Allah muliakan, tak jadi cerita itu terjadi saat siang itu. Namun informasi ini terngiang-ngiang di kepala ibu itu tadi. Habis sholat maghrib dijumpainya lah ibu itu. Setelah siap puasa, kata dia, Kak mohon maaf, informasi tadi itu terngiang-ngiang di kepala saya. Apa informasi tadi itu? Apakah ini dikatakan orang yang bisa menahan? Tidak, jamaah yang Allah muliakan. Puasa hakikatnya adalah mujanibatu anil asam, menjauhkan diri dari dosa-dosa. Maka jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita, puasa kita yang kita kerjakan saat sekarang ini
puasa yang betul-betul bisa mendidik kita menjadi orang yang jauh dan meninggalkan dosa insyaallah. Lalu apa kemuliaan yang diberikan oleh Nabi itu kepada umat Muhammad ini? Amma wahidah, adapun yang pertama, kata Rasulullah SAW, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, apabila masuk awal-awal bulan Ramadan, masuk malam-malam pertama di bulan Ramadan, nazarallahu azza wa jalla ilaihim, Allah memandang ini umat Muhammad. Apa arti nazar di sini? Kata ulama, ai nazrul rahmah, pandangan rahmat, pandangan sayang. Jamaah yang Allah muliakan, ketika masuk awal-awal Ramadan, kata Nabi, Allah memandang kita. Kenapa Allah memandang kita? Senang Allah menengok awak yang puasa ni, jamaah juri yang Allah muliakan. Senang dia menengok kita. Sama halnya kita senang melihat anak kita yang baru TK, Pak, dia puasa full sehari. Maka batin ayahnya akan katakan, nah, Masya Allah, anak ayah sudah besar mampu puasa. Nah, ayah akan belikan apa yang kau mau, nak. Ada rasa senang dari batinnya. Kenapa? Senang melihat anaknya berlaku soleh, beramal soleh. Maka umat Muhammad diuntungkan. Kita punya Nabi Muhammad SAW, kita diuntungkan untuk itu. Nabi menyampaikan satu keuntungannya, lalu Allah pun menengok kita yang sedang puasa ini. Senang Allah menengok kita nih, Pak. Ditengoknya, ya Allah, umat Muhammad ini mampu dia makan di siang hari, ditahannya. Mampu dia buat maksiat, buat dosa, ditahannya. Maka jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan yang dipandang Allah itu adalah kita. Sebab tak semua orang pula dapat pandangan itu. Tak akan mungkin orang yang tak puasa dipandang dengan pandangan sayang. Tidak akan mungkin orang yang berbuat maksiat dipandang dengan pandangan sayang. Tidak mungkin orang yang korupsi dipandang dengan pandangan sayang. Tidak mungkin orang yang mau ngoplos pertalite jadi pertamak dipandang dengan pandangan sayang. Tidak mungkin. Maka yang pandang Allah dengan pandangan sayang tentu orang-orang yang menjaga dirinya, jamaah Allah muliakan. Maka bisa disimpulkan, sebenarnya puasa, andai benarlah puasa kita, andai benarlah puasa manusia ini, jamaah juri Allah muliakan, maka bisa dipastikan akan sedikit kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di dunia ini. Di Pekanbaru ini akan sedikit kemaksiatan, di Indonesia ini akan sedikit. Kalau orang puasanya benar, dia mau korupsi, dia ingat, oh saya sudah dilatih 30 hari untuk tidak buat dosa di bulan Ramadan. Maka di luar Ramadan dia terbiasa untuk tidak maksiat. Akhirnya dia tidak jadi korupsi. Kenapa? Puasa membentuknya menjadi orang yang bertakwa. Andai puasa orang benar, maka tak ada orang yang gila jabatan, karena dia tahu itu hanya nafsu sesaat saja. Maka mohon maaf jamaah yang Allah muliakan, ada banyak kita yang hari ini 14 jam kita tahan lapar dan haus, terkadang rusak oleh nafsu yang 5 menit. Kita bisa tahan seharian, tapi saat berbuka terkadang rusak karena kita memperturutkan hawa nafsu. Ya Allah muliakan, sekali lagi, puasa hakikatnya adalah membentuk menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik ke kaji kita tadi, bahwa oleh karena itu di antara satu dari 5 kemuliaan keuntungan jadi umat Nabi Muhammad di awal-awal Ramadan, Allah memberikan satu pandangan rahmatnya kepada kita. Lalu apa lanjutan hadisnya? Wa man nazarallahu ilaihi, dan siapa yang sudah Allah pandang dengan pandangan rahmatnya, lam yu'adzibuhu abadan, tidak akan pernah disiksa Allah selama-lamanya. Azab, ada azab dunia, ada azab akhirat. Apa itu azab dunia? Azab dunia bisa berupa kenikmatan, diulur Allah kepadanya kekayaan, diulur Allah kepadanya kenikmatan sehingga dia lupa kepada Allah. Itu juga azab, jangan tertipu, itu bukan nikmat. Lalu ada azab akhirat, azab neraka jahanam, panasnya api neraka. Mudah-mudahan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kita jamaah jur yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang dipandang Allah dengan pandangan sayangnya. Dan setelah dipandang Allah dengan pandangan sayangnya, Allah tidak akan mengazab kita. Artinya Allah akan permudah kehidupan kita di dunia ini.
Allah permudah segala urusan-urusan kita. Yang puasa Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi keluarganya. Insya Allah sebagai janji lam yu'adzibhu abadan, tidak akan dipersulit Allah kita di dunia ini insya Allah. Jamaah Johor yang Allah muliakan. Adapun yang kedua, wa ammasaniyah, adapun yang kedua, bahwa bau mulut orang yang puasa, di antara keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad di awal-awal Ramadan ini, bahwa bau mulut orang yang puasa lebih wangi daripada harumnya minyak kasturi. Minyak kasturi itu kalau yang asli jamaah nanti boleh cari, itu mahal sekali, jarak lebih kurang 50 bahkan lebih kalau yang asli sudah tercium harumnya. Tapi bau mulut orang yang puasa, kenapa mulut itu bau? Bisababi khalwil ma'adati, disebabkan kosongnya lambung sehingga naiklah harum ke mulut. Andai sikat gigi pun kita di siang hari itu, maka sebenarnya tidak akan berubah bau mulut itu, karena bau itu berasal dari lambung yang kosong. Maka mazhab Syafi'i, kalangan ulama Syafi'i memakruhkan ketika matahari telah tergelincir sikat gigi di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena bau harum mulut orang yang puasa itu lebih harum dari minyak kasturi, minyak misik. Cuman itu jangan dipraktekkan nanti setelah sholat subuh. Saya tidak bertanggung jawab jamaah, karena kata Ustadz tadi lebih harum, dicobanya ke depan kawannya. Rupanya tadi tak sikat gigi habis makan jengkol. Itu bukan bau minyak kasturi yang tercium, bau jengkol sisa makan sahur. Jamaah yang Allah muliakan, artinya apa makna bau minyak kasturi itu? Ada sebenarnya 4 pendapat ulama, tapi satu saya kutip. Apa artinya? Bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan membalas bau mulut mereka itu kelak di surga, dan balasannya lebih harum ketimbang minyak misik atau minyak kasturi. Mudah-mudahan jemaah yang Allah muliakan, kita bisa menjaga keistimewaan ini. Insya Allah ada 3 lagi kemuliaan-kemuliaan diberikan Allah, mudah-mudahan bisa dibahas di waktu-waktu yang akan datang. Itu saja saya simpulkan. Yang pertama, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad, sebab umat Nabi Muhammad ini dipandang Allah ketika awal-awal Ramadan dengan pandangan rahmat dan sayang. Mari kita jaga keuntungan-keuntungan itu, kita ambil keberuntungan-keberuntungan itu. Jangan kita menjadi manusia yang dicap oleh Jibril. Manusia celaka adalah orang yang masuk dia ke Ramadan, tapi besok habis Ramadan tak dapatnya ampunan Allah. Itu dapat stempel MCL atau disebut dengan manusia-manusia celaka. Mudah-mudahan kita adalah orang yang betul man shoma ramadhana, orang yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan, bukan karena ikut-ikutan. Wahtisaban, karena ikhlas mengharap ridha Allah, percaya janji Allah tentang orang yang puasa. Oleh karena itu, dengan demikian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni Allah lah dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu